Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmayang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 Alkitab berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius pada waktu itu sebagai gembala. Dia memang dalam usia masih sangat muda. Paulus menasihatkan Timotius untuk tidak seorang pun menganggap dia rendah karena dia muda. Nah, di dalam ilmu sosial kita tahu bahwa yang muda dianggap belum berpengalaman, yang usianya lebih muda dianggap belum tahu banyak, usianya yang masih muda dianggap masih bau kencur. Nah, Paulus menasihati kita sebagai anak-anak muda atau orang-orang muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi Paulus memberikan nasihat supaya kita sebagai orang-orang muda atau orang-orang yang masih berjiwa muda, supaya orang jangan menganggap kita rendah. Yang pertama, kita harus jadi teladan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini secara global. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kalau kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya, hidup kita harus jadi teladan. Nah, teladan ini berbicara contoh. Apa yang kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang kita bicarakan kepada orang-orang di sekitar kita, itu akan menjadi contoh atau teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang bahwa saya orang yang suka bersih, rumah saya harus bersih, maka orang akan melihat betul nggak kita ini bersih, suka bersih atau tidak, atau kita hanya bicara saja. Yang pertama, supaya orang-orang tidak menganggap rendah kita sebagai orang-orang muda, hendaklah kita menjadi teladan. Nah, menjadi teladan dalam hal apa? Yang pertama, Paulus menasihatkan kepada kita anak-anak muda, orang-orang yang masih berjiwa muda, jadilah teladan dalam perkataanmu. Nah, kita tahu bahwa anak-anak muda seringkali mengeluarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang broken atau bahasa-bahasa sehari-hari yang mungkin bahasa-bahasa yang kotor dan jorok, ataupun bahasa-bahasa yang merendahkan atau mencaci atau menghina. Nah, Paulus menasihatkan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, kita harus bisa menjadi teladan. Alkitab berkata, hendaklah tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita anak-anak muda mengeluarkan kata-kata yang kotor, tapi hendaklah kita menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan. Yang pertama dalam perkataan kita. Kalau anak-anak muda sekarang hal yang biasa menggunakan bahasa-bahasa broken, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang tidak membangun. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jadi teladan yang pertama dalam perkataan. Yang kedua, kita harus jadi teladan di dalam tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apa bedanya? Kalau orang di luar sana bertingkah laku seperti kehidupan liar, seperti binatang yang liar, yang pergi ke sana ke sini tanpa ada aturan, kita sebagai orang-orang muda, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, harusnya kita ada aturan-aturan di dalam tingkah laku kita. Kita harus betul-betul menjaga sikap tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan dilihat oleh orang banyak. Jadi kita sebagai orang muda, engkau akan dihormati orang kalau engkau menjadi teladan dalam tingkah laku. Dan yang berikutnya, kita hendaklah menjadi teladan dalam kasih. Banyak orang bilang bahwa anak-anak muda itu lebih egois, lebih suka memikirkan dirinya sendiri. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa anak-anak muda yang mengenal Tuhan, dia tidak egois. Dia juga bisa memberikan kasih kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak muda, engkau harus menjadi teladan di dalam kasihmu. Yang berikutnya, kita harus menjadi teladan dalam kesetiaanmu. Kita harus menjadi teladan kesetiaan kita ke dalam Tuhan, itu yang utama. Yang berikutnya, kita setia kepada pekerjaan kita.
Kita setia kepada pasangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita anak-anak muda yang setia melakukan setiap tanggung jawab kita, saya percaya maka saudara akan menjadi teladan dan orang akan menghormati kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah kita harus menjadi teladan dalam kesucian kita. Dunia akan jatuh dengan segala dosa dan cobaannya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan dalam kesucian kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya sebagai orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kita tahu pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saya mendorong setiap kita yang merasa muda dan anak-anak muda, hidup kita harus menjadi teladan supaya orang menghormati kita. Hidup kita harus menjadi teladan supaya orang menghargai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak muda-Mu Tuhan, orang-orang muda yang menjadi teladan, sehingga orang-orang yang lebih dewasa itu boleh melihat hidup kami menjadi hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami sungguh percaya bahwa nama Yesus akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.